Ya jadi di video sekarang rada spesial karena gua akan coba pakai style vlog-vlog gitu dikit lah. Siapa tahu bagus. Eh, kita akan bahas tentang entrepreneurship. Nanti gua akan coba undang BOD kantor gua sendiri. Siapa tahu mereka mau. Semoga mau lah ya. Kita akan ngobrol-ngobrol asik lah. Kita akan komedi-komedi sedikit lah di sana. Tunggu aja. Nama gue Iqbal. Yuk kita berangkat. Cus. Nah, sekarang gue udah sampai di Bandung. Rencananya kan plannya nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih. Ini sama yang lain-lain. Sama ini juga nih. Nggak ada. Mana orangnya? Nih. Nih. Jadi rencananya kita bakal ngomongin tentang ya entrepreneurship sedikit lah. Di awal-awal tuh kira-kira apa aja yang akan terjadi. Challenge apa aja yang dilakuin, kenapa sih pengen entrepreneurship. Langsung aja kita lanjut ke interview. Oke. Apa sih? Lu mau bantal? Biar gak kelihatan paha lu. Gak lagi cara panjang gue. Ya, jadi di sekarang gue mau ngenalin teman-teman gue. Ini biodinya Bangun Indo Teknis aja ya. Mungkin gue kenalin dulu satu-satu lah ya. Gue mungkin ada yang udah tahu, nama gue Iqbal. Gue CTO di Bangun Indo. Yuk kita bahas. Yuk kita bahas ya udah. Oh udah. Gue udah intro duluan. Oh iya. Nih sebelah gue nih. Nama saya Denny Basri. Biasa aja. Biasa aja. Nama saya Denny Basri. Saya sebagai CEO. Nama gue Edo. Saya sebagai CMO. Gue Kelvin, CFO di Bangun Indo. Jadi di kesempatan sekarang itu gue niatnya mau bahas tentang Ada timernya. Ada timer. Iya. Ada timernya. Nanti di video ada timer juga. nggak ada. Gue kira di Kebuzer. Jadi di kesempatan kali ini gue akan bahas tentang entrepreneurship. Jadi teman-teman gue ini semua ya bisa dibilang entrepreneur lah kurang lebih. Yang pertanyaan pertama deh. Jadi kan kita ini ceritanya entrepreneur. Mau mungkin bisa cerita di awalnya dulu nggak? Dari Bangun Indo tuh pertamanya tuh gimana sih? Yang cerita siapa nih? Bapak Denny dulu lah. Oh, Ini kira- Bangun Indo Bapak Denny. Studio baru lo bagus Bang. Pegang aja deh. Bagus ini. Punya kita yang Bang ini di sini. Apa iya? Cerita sedikit aja tentang Bangun Indo biar cepat dan gak kelamaan. Bangun Indo itu berdiri di tahun 2000. 11 aslinya. 12 Ya. 2011. Maret 2012. Ini secara Secara legal. legal 2012. di 2012. Tapi sebenarnya sudah berjalan tuh di tahun 2011. Nah, udah mulai project sebenarnya awal-awal akhir-akhir 2010, 2011 udah ada beberapa project. Nah, dari hasil beberapa project itulah akhirnya Bangun Indo itu masih terdiri dari beberapa foundernya dari beberapa teman-teman mahasiswa di ITB dan akhirnya membuat legal secara administrasi di tahun 2012. Terus awal mulanya Bangun Indo itu memang dari awal bergerak di software house. Jadi kayak klien pertama itu grupnya Gudang Garam, terus ada ATM NCR, kemudian ada XX1 dan lain-lain lah. Dengan harga mahasiswa. Jadi Berapa tuh kalau boleh tahu? semuanya di bawah 50 juta.
mau untung rugi 50 juta gitu. Mau untung mau rugi, kita terus terang karena anak teknik nggak ngerti finance, hitung-hitungan, jadi ya asal tabrak aja. Tapi ya alhamdulillah dari hasil benih-benih tadi ya alhamdulillah juga Bangun Indo sekarang udah lumayan dikenal di industri IT telco. Humble breaking dikit. Itu berarti pas lu mulai lu masih sendiri atau ada tim? Udah ada tim, udah ada teman-teman. Intinya foundernya kita dulu tuh ya tim kita. Jadi kayak programmernya ya foundernya juga, terus kayak marketingnya ya foundernya juga gitu. Itu isinya semua orang technical berarti. Orang teknikal semua, anak teknik. Kecuali lu. Saya teknik juga Pak, ITB. Dia kedokteran ITB. Ya, salah. Ilmu politik ITB. Ah, itu. Nah itu kan berarti pas lu start di 2011-2012 lah ya. Iya. Terus berjalan sampai akhirnya di 2000 berapa pertama join siapa sih? Bareng lu ya? Ketemu Bareng. dulu deh, ketemu dulu. Ketemu pertama. Gua dulu. Nah, Gua dulu. gimana, Edo? Iya gak sih? Kalau di konteks bisnis Oh, ini iya, gua iya, dulu. iya. Kalau konteks Bangun Indo Konteks ya bisnis Edo gua duluan. Edo dulu. Oh iya. Kalau konteks temen dia duluan. Enggak dong, gue duluan. Oh iya. Oh, gua lah kan gue SMA. Nah, iya. Oh iya, Dek. bilang juga. Nah, jadi konteks sedikit nih, sebenarnya si Calvin ini temen SMA-nya, gue temen kuliahnya, Edo bukan temen siapa-siapa. Gua temen kerjanya coy. Nah, tapi kalau konteks bisnis itu ketemu pertamanya sama Edo. Mungkin ceritain Do awal-awalnya Do. Ketemu Denny. Ketemu gue. Denny lah. Jadi ketemu Denny. Dulu tuh seinget gua ya. Waktu itu gue dikenalin sama temen gua, temen kampus. Jadi konteksnya dulu gua punya perusahaan yang persis sama kayak Bangun Indo, tapi namanya bukan Bangun Indo. Ya iyalah. Sukses kan? Enggak, itu berantakan 3 tahun bubar lah itu. Waktu itu gue dikenalin sama teman kampus gue, karena teman kampus gue tahu gue punya startup lah ya, IT Senior lu development. atau sangkatan? Enggak, sangkatan ada, namanya Fahri dulu. Oh iya. Fahri sekarang CMO-nya kitabisa.com. Oh iya. Yoi. Keren juga. Fahri kitabisa.com tuh. Emang lu bisa? Kadang-kadang. Jadi dikenalin Fahri, gue butuh temen nih buat develop. Waktu itu konteksnya bukan develop sih. Waktu itu dulu konteksnya IT outsource lah. Oke. IT outsource orang gitu ya. Butuh gue di penempatan di perusahaan A gitu kan. Habis itu nih kenalin aja dulu sama temen gue di Jakarta. Itu gue berangkat tuh ke Jakarta. Karena waktu itu domisilinya kantor gue di Cibinong lah, Bogor. Habis itu berangkat Jakarta, disitulah pertama kali gue ketemu Denny, dikenalin sama Fahri itu. Di lokasinya kafe. Enggak, di kantor Bangun Indo yang lama di atas Alfamart tuh. Oh iya. Itu udah pertama kali situ. Terus meetingnya di belakang lagi, entah itu, aduh itu Kamar mandi. Bukan. Oh, bukan. Kan kamar mandi kiri kan. Ah. Nah, ini ke kanan. Emang ada ruangan? Ada, itu ada pintu. Tempatnya makan Oh. sepeda. Ya, yang sepeda tuh ada. Nah, Makan Yamin tuh, deket dapur. Sama yang itu jaga Iya. jaga kantor kan ada. iya, ada di situ. Nah, gue diajak di situ buat ngobrol sama Fahri, buat nego soal harga dan lain-lain lah. Situ. Di ruangan yang gelap. Rada gelap kan itu ya? Rada gelap, emang gelap banget. Itu asli. Ya udah di situ tuh. Nah, akhirnya udah sepakat segala macem. Besoknya ke klien ngomong apa segala macem. Intinya di pekerjaan itu kita tidak diterima. Jadi Denny udah mempercayakan itu ke gua, akhirnya tidak diterima tuh. Karena banyak misinformasi segala macam lah. Tapi akhirnya kita jalan bareng itu yang cukup gede di Erigo website. Oke. Nah, jadi Tapi sebelum kesana, sebelum Edo masuk itu udah ada programmer lain belum sih? Udah ada, udah deh. udah ada. Yang start itu masih sampai Edo masuk. Yang nemenin lu pas di awal 2011 itu. Boy, Enggak, wah, enggak. udah panjang Udah. banget tuh, udah ganti tuh. Setahu Jadi gua. seiring berjalannya waktu partner gonta-ganti. Ya akhirnya pada tahap ini mungkin sudah pada wise, ya udah pada dewasa, udah pada bijak dan lain-lain lah. Jadi kita
bisa berpartner udah berapa tahun nih? Dari tahun berapa? 2015 itu. 2015. Ya. Kalau gua sama Denny sih kenal 2015, 2014. Berarti pas muda dulu banyak dramanya. Banyak pasti. Muda, penuh emosi, penuh apa? eh berapi-api lah Iya. gitulah. Tidak Masih dewasa, Tidak dewasa. Tidak dewasa. Dan punya idealisme masing-masing kali ya. Idealisme masing-masing. Gak bisa berkompromi. Terus lanjut. Ketemu, Oke. udah ketemu tadi ya? Udah ketemu. Akhirnya proyekan bareng di website Erigo. Yang kita kenal sekarang Erigo, Erspo, bla 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 lah. Kira-kira masih dipakai gak tuh? Enggak sih. Jelek banget. Dulu pakai CI3 guys. Tuh kalian kan pasti fans Laravel CI. CI3 guys. Bisa bikin website sekompleks itu. Sumpah itu sistemnya kompleks banget. Itu ngerjain lo sendiri tuh. Gue bikinnya. Ada front-endnya dulu. Enggak, gue bikin PHP gue. Front endnya tuh bareng Denny Botak sekarang tuh yang jadi PM kita sekarang. Kalau lu kebangun ini tuh berdua sama Denny berarti. Enggak, gue atas nama perusahaan. Denny adalah Temen lu aja. freelance gue lah, istilahnya kayak gitu. I see. Jadi Denny apa namanya bangun Indo sebagai bohirnya. Gue subkon nih waktu kemarin gitu. Udah ngerjain dah tuh Erigo kan. Tuh berarti keuangan masih berantakan tuh ya. Oh parah. Parah. Cuma tarifnya nggak 50 juta lagi. Oh, udah naik lah ya. Lumayan naik lah. Nggak jauh-jauh amat sih. 60 lah. Iya lagi. Enggak lah. Enggak banyak lah pokoknya waktu itu. Nah itu di momen Erigo itu sebenarnya gue yang kenal deket sama Denny lah. Banyak cerita dan segala macam. Banyak sering bolak-balik ke Jakarta ketemu segala macam gitu. Sampai di titik dimana perusahaan gue bubar guys. Udah perusahaan gue bubar. Cuma pas udah sekitar 2-3 bulan perusahaan gue itu bubar, Denny kontak gue lagi. Karena pekerjaan Erigo udah selesai lah istilahnya. Oh, lu udah kembali ke habitat lu. Ya udah kembali ke habitat gue. Ini kontak gue lagi, bilang kalau Dok, gue ada project lagi nih. Lu mau ngerjain nggak? Kayak gitu kan. Oh gue sih siap, tim gue ada, tapi masalahnya sekarang perusahaan gue udah bubar. Lu mau nggak kontraknya personal nih, mau nggak? Ayo gue kerjain sampai kelar. Gue ada tim lah gitu kan. Emang dari dulu ya kan gue juga freelancer doang. Padahal lu sendiri tuh kan, gak ada tim. Nah, enggak dong. Ada Ibul tim ya? gue itu Biar asli. bisa naik harganya. Gue ada tim lah. Karena dulu strong point gue sebenarnya di PHP logicalnya, bukan di CSS atau HTML slicing. Backend lah ya, bagian backend. Iya, bagian backendnya. Tapi gue sedikit lebih banyak mengetahui front end dibanding bapak CTO kita ini. Udah dikontak, akhirnya Denny mau. Bentar, gue interrupt dikit. Hmm. Waktu lu nawarin Edo, ada yang lain gak? Apa cuma Edo doang pilihan lu? Edo karena udah sering kontekan jadi Edo opsi pertama waktu itu. Oke. Dan tiba-tiba mau juga. Oh, berarti opsi yang lainnya gak lu consider langsung karena dia mau. Ya, karena dia murahan aja. Iya. Oke, masuk. Harganya murah. Masuk sih masih jauh spare itu kayaknya. Gue yang murah. Ya UMR Bogor guys, murah lah dibanding Jakarta. Terus? Udah habis itu dia mau, akhirnya gue berangkat lah ke Jakarta. Waktu itu ingat banget pertama kali gue ketemu Denny lagi tuh di Campville. Itu pertama kalinya gue ke Campville tuh saat itu. Wih, norak dong berarti. Oh parah. Nah udah habis itu ketemu ngobrol di situ ada di lantai 2 lah. Di kalau sekarang apa namanya? Avenue itu kan. Tapi ada restoran di atas lah itu, gue inget banget. Udah ngobrol situ, deal. Akhirnya seminggu kemudian gue kerja di kantor Bangun Indo yang tadi gue bilang ada di belakangnya gelap banget itu. Udah dari situ gue sekalian kerja, sekalian. Nah somehow kan waktu di momen itu gue ketemu kan si Calvin, Adri gitu kan bareng sama lu juga. Cuma di momen itu ketika Denny punya opportunity atau yang lain punya opportunity, nggak ada sosok orang teknis. Kebetulan gue lagi kerjain proyekan di Denny, gue ada di situ, sering diajak-ajak lah kemana-mana gitu. Tuh bantuin gue tuh nangkep requirement misalnya gitu kan. Ayo dah ayo. Ya sering berjalan waktu, gue minta kejelasan Den.
gue ini statusnya apa gitu kan. Ya, jadi Terus lah habis sampai itu sekarang. ditembak sama Denny. Iya. Bareng semua tuh kayaknya tuh ya. Iya. Itu Aku udah butuh bareng? kejelasan. Itu seingat gue malah gue itu masuk seminggu setelah Calvin. Oke. Jadi emang waktunya bareng banget lah, bareng banget gitu. Setelah Calvin Sladri gitu. Oh, berarti itu project gede pertama harus ya pas lu ngontak Edo. Project Eh, untuk gue mungkin. Ya dong. Oke. lupa sih gue. Untuk gue mungkin. Oke, Nah, menarik. cerita gue sampai situ lah. Kalau lu nanya itu panjang banget ya. Berarti sebenarnya banyak kebetulan nggak sih? Banyak kebetulan ya benar. Emang dituntun aja gitu kali ya. Iya. Pas ngontak kebetulan bubar gitu. Iya. Oh iya bener ya. Mm-mm. Iya bener. Jadi ya, gue tidak ada berniat untuk bergabung sama dia dari awal. Emang dikontak. Ini klarifikasi. Emang ada yang meragukan. Ada. Oh, katanya Itu yang lu masalah jilat-jilat. tadi sampai sekarang kan. Gue ditinggalin sama Oh iya situ. Oh si Acong. ya itu dia. Edo tuh dari awal harusnya udah entrepreneurship. Dari awal. Karena ya Yang Denny kan keluar kampus langsung ya. Ya kan. Ya. Gue juga pas keluar kampus Oh, iya. langsung bikin. Nggak kerja dulu. Kerja dulu 2 bulan. Habis itu gue nggak betah. 2 bulan tuh corporate freelance. Home industry sih kayaknya hitungannya. Home industry apa? Industri apa? Ada coy. Jadi Bikin kerupuk kulit. enggak dong. Enggak, ini benar home industry. Jadi perusahaan IT kantornya di rumah, yang punya rumahnya asli. Yang perusahaan IT. Home industrinya IT gitu. Home industri IT. IT. Software house maksudnya. Software house Yang usah dia. dibilang home industry. Software Kan house di tapi rumah. software house tapi HQ-nya di rumah. SK-nya di rumahnya dia. Nah, perusahaannya apa? Aduh, pokoknya barangnya itu dulu checkspot.com lah. Nah, perusahaannya gue gak tahu cuy. Oke, Karena itu waktu itu juga gue dikontrak negosiasi sama emaknya. Yang punya anaknya. Negosiasi kontrak sama emaknya nih. emaknya tahu IT. Namanya Enggak. komisaris. Oh enggak. Enggak. Pokoknya negosiasi Kayak di aja. sini. Lo gaji lo segini ya gitu. Waktu baru waktu itu. Waktu itu belum lulus. Asli itu rumahnya di kantor. Kantornya di rumah. Rumahnya di kantor mah. Sekarang lu nggak bisa tahu gitu nama perusahaannya apa? Pokoknya nama perusahaannya gue nggak tahu. Nama produknya gue tahu. Checkspot.com waktu dulu. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Mau bikin kalau sekarang tuh kayak GrabFood. Bukan GrabFood. TripAdvisor. Sekarang. Iya, kalau modelnya sekarang. Oh. Modelnya kayak TripAdvisor. Ini gue baru denger. Iya. Kok lu nggak pernah Iya, gue juga baru tahu. Kita gak sedekat itu ternyata. Iya. Kok kita jadi ngupas perusahaan orang? Iya. Tapi belum pernah denger. Pokoknya gini. Ini lebih menarik nih. Pokoknya tech lead-nya dia atau CTO-nya dia. Backend PHP-nya gua. Oke. Terus front end-nya ada yang namanya Yudi. Tahu tuh gue Yudi. Ya, desainernya namanya Fahmi. Oh, tahu gue Fahmi ada Iya dia kan. kan? Desainernya namanya Fahmi. Terus ada manajer operasionalnya ada, gue lupa namanya siapa, Adi atau siapa gitu, gue lupa. Oh iya tahu gue Adi. Nggak tahu lu anjir. Nah, satu lagi Ini ada dari IPB. 2 orang tim sales. Nggak ada. Semuanya nggak ada. Oh, lu Nggak ada. masuk situ natural gitu maksudnya. Natural aja, iya. Karena gue dengar ada pekerjaan di website gitu segala macam, gue datang. I see. Lokasinya deket nih rumah gue. Gitu kan. Ternyata emang benar. Ada anak ITB-nya nggak? Nggak ada. Oh, ada. Nggak ada. Gue nggak tahu sih yang punya kuliahnya di mana. gua Kantornya nggak di tahu. Di Bogor. Di perumahan, bener-bener literally Iya. rumah dia. Iya. Dan kebelakangan gue tahu dia kan rumahnya di sebelah sport club gitu kan. Ah. Yang di perumahannya itu punya dia. klubnya. Iya. Loh kayak. Kaya, Cok. Kaya beneran. Tapi gak bisa nyewa kantor. Ya namanya hemat kali ya. Orangnya masih Mungkin, dikit. mungkin rumahnya banyak. Iya, mungkin kompleknya punya dia. Jadi kayak makan siang tuh dibawain sama emaknya, dibawain tuh semua tuh. Jangan nih. Bener-bener Nah, home industry coy. dibawa. Ini family industry sih. Nah. Makanan dibawain emaknya itu buat dianya apa buat Buat kita juga Oh. dimasakin kayak gitu-gitu lah. Jadi kayak Bisa minta hari ini mau makan apa gitu. enggak sih. Enggak sih. Nah sekarang Calvin nih. Jadi gimana tuh pengalaman lu? Sebenarnya yang gue penasaran itu adalah kenapa lu mau dari corporate terus akhirnya keluar dan berbisnis lah gampangnya.
Sebenarnya nggak cocok sih gue kerja kantoran sejujurnya. Karena Ya, apa jalur eskalasinya kepanjangan atau ya kebanyakan itu birokrasi? satu. Terus yang paling utamanya sih ya pengen punya kebebasan buat ngatur waktu sendiri aja sih. Oke, makanya lu datang siang mulu ya. Iya. Di corporate yang Tapi Ya, pas absen gue nggak kerja bisa. kantoran sebenarnya tuh udah lumayan sering jalan lah sama Adri. Oh, gue kira pas kerja kantoran udah mulai datang siang. Enggak, Boleh nggak di situ? nggak boleh lah. Oh, nggak boleh. Apalagi perusahaan Jepang kan, nggak mungkin tuh Oh datang iya, siang. mungkin. Nggak mungkin. Mapan. Ya udah mulai jalan bareng sama Adri. Itu beberapa jalan bareng kerjaan. konteks Ya masih pertemanan doang apa? pertemanan dan ya nyari-nyari opportunity aja lah buat sampingan lah, kayak kasar kayak gitu. see. Terus kita punya ide nih awalnya buat bikin satu produk digital lah. Denny tahu nih. Bikin apa tuh? Terus karena kita temenan dari SMA. Produk sama digital Denny. tuh maksudnya website atau Ya, sesuatu hal website yang lah, lain? website. Website. Nah terus siapa Adri teman kita yang IT ya. Lalet mengganggu. Nah terus Adri ingat tuh, oh Denny nih di IT. Ya udah akhirnya ngobrol tuh awal sama Denny. Oke. Nah awal ketemu lagi di situ Den ya. Iya betul. Terus udah jalan-jalan dapat kerjaan. Ya udah jadinya karena kita tahu Denny punya perusahaan IT dan gua sama Adri belum punya perusahaan pada saat itu. Ya udah kenapa nggak dibawa ke Denny aja gitu. Oke. Nah, awal mula join ya. Iya awal mula Iya. bareng lah. Awal mula berpartner. Itu tahun 2016 nggak jauh dari Edo. Berarti 2016. lu keluar dari perusahaan lu itu ketika udah ada project di Monindo? Atau sebelum? Sebelum nekat aja sih tuh gue keluar. Karena masih sendiri kan gak banyak tanggungan ya udahlah. Oh iya. Nah, gue mau nanya juga ini nih. Berapa gaji lu pertama kali di Bangun Indo pas masuk? Pas masuk ini belum ada gaji ya kita ya. Nggak ada. Enggak deh. Nggak ada. Jadi dari project aja Gua doang dibagi-bagi. yang ada. Oh, lu ada. Lu juga nggak ada kayaknya. Tapi hitungannya bukan gaji. Karena gue proyekan tadi gue bilang. Iya, bukan gaji dong. Iya tergaji dari situ dong. Lah, Gaji kita itu per juga. bulan. Oh iya sih. Dikasih per bulan enggak? Marah nih. Itu 2 bulan 3 bulan lah. Oke, gaji per 2 bulan. Iya. Karena fase project kan. Oh. Project Iya itu free project. masih ngotot gaji. Kita semua juga gitu. Oke. Tapi gue ingat setelah itu kita memutuskan setelah beberapa project kita memutuskan untuk gajian itu di angka 5 juta. 5 juta. 5 juta ini. Yeay. Oh, 5 juta. Akhirnya kita bisa konsisten beli The Besto tanpa awas. Ya. Udah Kita mulai ini, Boy. lihat tuh gua tuh. Yang motor lo pernah hilang di situ, Bang. Yoi. Oke, tadinya gue mau bahas tentang challenge tapi udah 30 menit. Jadi udah aja. Lu belum bahas yang gue kesel sama lu di Bang. Iya. Itu. Oh iya, gue belum ya. Harus. Gimana sih lo? Nah, itu timeline untuk Calvin join di Bangun Indo. Nah, cerita gue rada unik sebenarnya. Jadi, gue kenal sama Denny ini ketika kuliah. Kita teman main lah dari tingkat pertama sampai lulus lah. Tapi pas lulus gue itu udah join sebagai ya korporat lah. Korporat setahun jadi network engineer, habis itu 3 tahun jadi nggak tahu lagi ops engineer lah, mungkin DevOps lah Itu kurang udah lebih. pernah lu ceritain di YouTube lu. Ya betul kan, nggak semuanya nonton yang itu. Oh iya. Makanya nonton. Gue udah dong. ahli. Oh iya boleh. Nonton. Nah, tapi pas lagi perjalanan gue perusahaan Singapura itu kan mulai ada WFH nih. Terus habis itu dulu kan gue masih ngerokok nih. Habis itu di Office 8 nih kantornya nggak bisa. Ya udah gue ke kafe. Mulai mahal. Gara-gara udah mulai demen beli nih itu. Aduh gimana nih kafe? Iya, asta. Saya punya teman nih. Saya punya teman, punya kantor, bisa bebas nih, bisa di sana nih ngerokok nih. Sana aja lah. Nah, itu. Udah deh duduk deh. Habis itu gimana, Vin? Kasih tahu, Bin. Coba. Itu kan kantor Udah. sebenarnya tempat main juga lah ya Iya, buat main. ya teman-temannya Denny segala macam. Iya, berarti kan gue main tuh.
Nggak apa-apa Iya dong? jatuhnya main. Iya. Main tuh yang Cuma kan kita jadi kenal sama teman-temannya Denny yang lain. ya. Oh Tapi iya. ada satu orang nih diajak ngomong nggak jawab, Iya, disapa diem aja. ngambil tempat paling enak. Itu bener lagi. Iya bener lagi. Mejanya enak bukan meja bundar itu. Terus pada ngomongin kan, kesel ya sama Iqbal ya? Join tuh. Orang dateng nyumbang kagak, apa kagak, Oh, iya. ganti galon aja kagak gitu. Minum enak aja ngambil. Ih, nikmat buat hidup lo. Tapi karena belum kenal, kalau udah kenal kan lebih iya. Nah, jadi kalau gue itu dulu udah mulai WFH di Bahunindo di kantornya. Terus gue mulai tahu Edo, mulai tahu Calvin. Calvin gak sih kayak terlalu deh. Calvin Adri jangan gak terlalu deh. Edo mungkin. Soalnya dia pendiam juga kan. Ya, make sense. Gue lebih taunya Edo lah kayaknya. Mungkin karena ada irisannya sedikit kali lah apa yang gue kerjain sama yang kalian kerjain. Jadi mulai bertukar dikit tuh, lu ngerjain apa? Gue ngapain aja sih di kantor gitu kan. Sampai akhirnya pada suatu saat ada project. Kenapa ke gue ya? Itu karena kenapa kita nggak nggak ke Edo ya? ngerti, karena kita nggak ngerti. Si CTO-nya ini gue nggak bisa Den. Oh, ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Kita tuh harus bisa melihat batasan diri. Iya, benar. Berarti awalnya lu udah ke Edo dulu, yang awal project. Udah ke Edo. Iya. Udah ke Edo. Ada. Edo ternyata kemampuannya segitu doang. Jadi mungkin sebagai konteks awalnya itu sebelum ada gua, Edo itu CTO-nya. Ya, betul. Tapi ternyata pas ada project itu lu tidak menyanggupi. Iya, betul. Daripada deliverynya kacau ya kan. Mendingan kayak gue tahu Den orang yang tepat. Emang lu yang ngomong gitu? Iya. Bukan Denny? Dia ngomong gitu, cuma nggak sedramatisir itu. Iya. Gue tahu dia. Ya, biasa aja ngomong. Kayaknya Iqbal aja Den gitu. Emang lu waktu itu udah tahu gua Kan ngerjain gue apa tahu berarti? konteks lu ngerjain apa di sana. Nah, isi. Sering ngobrol kan. Sering ngobrol. Ya kan nih yang ngobrol Itu malah lebih kita kantor, tuh. gitu. Udah. Hah, udah? Udah di Kemang itu. Dari Kemang. Ya kan itu Kemang juga. Itu Bangka. Bakal Kemang dong. Enggak Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Kalau Oh, Kemang baru iya tahu gua. Bangka. Kalau Kemang itu Bangka, iya gitu. Iya, kalau Kemang itu Bangka. Kalau Bangka belum tentu Kemang. Karena banyak sekali Bangka. Oke. Oke, berarti itu pas project pertama gue ngerjain kalau nggak salah V ya waktu itu base-nya. Ya, V-base gitu. Habis itu V Proyekan lah. baru setelah itu karena projectnya terus baru gue masuk Iya. gitu nggak sih? Jadi Iya. project pertama nilainya X. V ke Iqbal nilainya X juga. X ya. Jadi semuanya buat Iqbal. Betul. Jadi ya ini mungkin bisa diambil pelajaran. Kayak project tuh nggak serta merta untung, tapi portofolio. Nah ketika udah masuk di company X ini atau company Alpha ini dengan keuntungan X yang udah nggak ada, udah diambil semua dengan Iqbal, tapi sampai sekarang kita masih langgeng di company Alpha ini. Jadi Betul. kayak marketing strategi kita lah. Oke, itu berarti pas gue masuk. Habis itu tapi gue masih CIO. Ya. Rules yang dikarang-karang karena Iya. CTO-nya udah ada. Iya. Ya, Karena kayaknya Iqbal sendiri yang Karena Iya. CTO-nya nggak mau diganti. Bukan yang berikan. Gue belum tahu role gue apa di situ, ya kan? Iya Kenapa sih. jadi gue yang nggak tahu? Coba orang baru, gue yang tahu. Makin ngeselin ya. Iya, Tiba-tiba makin ngeganggu. ngeselin. Emang udah ada konflik dari dulu emang. Oke, berarti akhirnya baru setelah setahun nih kalau nggak salah ya Pokoknya gue inget kita ganti. ganti role itu di 2020 sebenarnya. Jadi lu masuk 2018 ya, 2018 akhir. Kita baru ganti role itu habis BOD meeting di 2020. Start di 2020. Dan sampai sekarang. Enggak, gue ganti role. Oh iya, gak usah lah. jangan Gak usah lah gitu, gak usah. Nah, jadi kurang lebih perjalanan kita begitulah. Mungkin ada mau closing statement akan CEO, bos. Closing statement. Pak. Iyalah. Closing statement apa buat teman-teman yang mau
berusaha mungkin atau mencoba peruntungan sebagai entrepreneur, ya kita mungkin belum sesukses itulah untuk dicontoh, tapi pelajaran yang bisa diambil mulai aja dulu, apapun yang dilakuin mulai aja dulu, jangan takut, jangan ragu, karena kayak tadi ceritanya mungkin sedikit banget sih yang kita ceritain itu ya, kita ketemu juga secara tidak tahu apa yang terjadi, keberuntungan, beruntung, ya itu nanti akan datang sendiri kalau teman-teman mau usaha. Jadi kayak kalau nggak usaha yang boro-boro mau beruntung, orang nggak tahu mau ngelakuin apa. Jadi kayak teman-teman intinya adalah jangan pantang menyerah dan harus fokus apa yang pengen teman-teman lakuin. Gitu aja sih. Mantap. Enggak sih. Kurang mantap sih itu. Kita nggak bisa yang benar Soalnya itu closing statementnya dadakan banget nih. Biasanya prepare ya. Ya, jadi nextnya Iqbal tolonglah kita di brief dulu lah. Gak ada skrip guys. Ada nextnya asli. Dikasih Gak ada skripnya. dikasih nggak ada skrip. apa, gitu. Tolonglah. Ngajuin orang podcast nih. Oh bisa. Bisa ya. Lumayan asik kan? Asik kan? Asik ini. Ah biasa aja. Biar ini tuh nggak dipegang sini itu. Bisa. Tuh, ya kan? Bisa. Itu. Mahal soalnya. Iya. Garpu ini. Jadi teman-teman terima kasih, Iqbal terima kasih, Edo terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Siapa nama lu? Kelvin. Yang dinamanya padahal bukan Kelvin. Karena alasannya biar gampang aja, orang-orang susah nyebut nama gue. Oke. Ada yang mau lagi? Enggak. Udah sih. Udah lah. Oke, ya gitu aja sih kurang lebih. Jadi gue mau sharing-sharing dikit aja lah. Di sisi lain selain bahas technical mulu, ya kita coba bahas entrepreneurship dikit aja. Oh, mungkin yang lupa dibahas tadi, sebenarnya di awal sebagai konteks juga Bangun Indo itu perusahaan software house yang menerima project. Jadi kita bukan B2C, kita B2B dan B2G. Harusnya ada perkenalan perusahaan tadi. Yuk. Maklum. Baru 3.000 subscriber. Iya. Penasaran. Nah, jadi konteksnya tadi kita ngomonginnya project bukan produk. Walaupun kita sudah ada produk sekarang alhamdulillah. Karena project itu enaknya adalah tiap ada project baru bisa pakai teknologi baru. Itu sih enaknya sih. Dari sudut pandang gua. Betul. Kalau produk tuh migrasinya males. Oke, cukup begitu aja. See you at the next video. Yuk kita udahan.